Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi fin jamalika wa innahu fin jaban kitabika radhiyallahu wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Insyaallah, alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita kembali melanjutkan daripada thalabul ilmi kita tentang ihtidal. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan ihtidal ini adalah perbuatan daripada sirnya Allah yang sangat menjadi tujuan hakikat tertinggi, yaitu sebuah doa yang tersirat. Rahasia ini sangat tinggi dan susah didapati oleh pemahaman yang tidak bertauhid kepada Allah. Dengan adanya iktidal, ini adalah suatu doa di zaman Nabi. Semua melakukan perbuatan doa di zaman Nabi itu dengan iktidal. Tidak ada nabi-nabi yang melakukan doa-doa lain melainkan melakukan perbuatan doa iktidal. Kenapa? Di situ adalah menuju suatu posisi kodratnya Allah. Makanya jari dimajukan 10 karena di situ ada 10 kodrat besar, 10 amal besar, 10 kodrat sifat dan zat Allah yang maujud. Jadi tidak boleh ada kodrat-kodrat keumatan lain yang berbuat di ihtidal. Karena itu adalah sir, rahasia. Ti itu adalah ibadah, dal itu adalah perjalanan atau memperjalankan diri rahasia. Dengan memohon membuka 8 aras doa, 8 induk doa. Jadi doa yang dilakukan bukan seperti doa manusia, tetapi di situ adalah permintaan kemanusiaan kodratnya Allah kepada wujudnya sendiri. Makanya tinggi derajat nilai iktidal itu karena dia berada di antara 2 sujud. Kalau dia berada di antara 2 sujud, akal dan nafsu kita tidak bisa mengolah doa itu. Kenapa? Karena doa itu adalah menghayati yang 8, menyampaikan dengan batin. Nah, inilah yang sangat tinggi nilainya. Makanya dia berada di antara kecepatan 2 sujud. Maka tidak ada lagi kemampuan akal minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tetapi sudah ada ketentuan 8 kodrat yang harus sampai dari kodratnya menuju wujudnya semata. Itulah iktidal. Makanya disebut dengan nama iktidal. 2 duduk di antara 2 sujud. Nah, kadang kita dapat imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, secepat itu 8 dihayati, dihimpun dalam batin, itu yang diserahkan. Tetapi yang menyerahkan, yang memohon dan berdoa itu adalah 10 kodratnya tadi. Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Baru kita masuk kepada Rabbani, rohani dan nurani. Inilah mewujud yang kita pakai. Tetapi hanya sifat dan kodratnya sendiri. Jangan membawa sifat keumatan di situ. Maksud dari keumatan itu adalah keinsanan dan kemanusiaan kita, melain daripada kodratnya sendiri. Itulah iktidal tadi. Itulah besar dan tingginya derajat tadi, iktidal. Maka dia digolongkan dengan kodrat ilmu. Karena berdiri dan duduk adalah ilmu,
ruku dan sujud adalah ibadah. Inilah ilmu dan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan dibahas dalam muzakarah. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Pak Mul, silakan Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Suaranya terputus-putus. Salah. Kodrat Allah menuju wujud sendiri. Nah, ini saya kurang memahami ya. Ya, kita sudah pernah mengkaji 7 ditambah 3. Kodrat iradat ilmu sifatnya sampai kepada kalamnya sama basar hayat kalam tuli. Luput ke dalam diri al-haq Allah mewujud menjadi an-nazir am. Dan itulah yang menghadap kepada wujud. Mana wujud tersirat batin bilah dalam kolbi. Ini wujudnya. Wujud Allah dalam batin itulah bilah. Maka dia menghadap kepada wujud bilah. Wujud bilah, wujud batinnya Allah di dalam alam sukun sir kolbi. Faham? Gitu ya. Bapak yang Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat selalu, Buya. InsyaAllah, amin. Saya mau menanyakan, izin nanya Buya. Jadi bagaimana pandangan kita saat duduk i'tidal menyerahkan 10 amal besar, 10 kodrat besar dalam diri kita melalui 10 ujung jari kita, Bu ya? Itu adalah pertanda. Kalau kita menghadap satu diri aftar kepada satunya Allah dengan tunjuk satu. Betul satu kan? Nah, kalau 10 kodrat berarti 10 tujuan, bukan 10 telunjuk, 10 tujuan. Maka dia kita taruh di atas kaki kita, kedua lutut kita, itu menandakan 10 yang menujumu ya Allah. Inilah kodratnya. Nah, disitulah kita menghilangkan keinsaniahan diri kita dan mendirikan kodrat sifat keumatan Allah pada diri. Kalau sendiri 10 amal besar kan nggak perlu diterangkan lagi. Di bulan Ramadan kita sudah pernah melaksanakan. Nah, kesadaran itulah yang di bulan Ramadan itu yang duduk berihtidal. Itulah diri yang 10 amal besar itu. Itulah solat yang didirikan. Dal itulah yang diperjalankan yang 8 itu. Kemana? Ke sukun wujud batin dalam qalbi. Dengan sesaat, tidak butuh waktu lama. Makanya kita harus belajar dulu menerjemahkan yang 8 itu. Mana maknanya kita terjemahkan di dalam perasaan dan hati kita. Paham? Insyaallah, Bu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus dihayati satu demi satu yang 8 itu. Kenapa? Itu adalah permintaan dari kodratnya, bukan permintaan dari keumatan. Jadi itu bukan permintaan manusiawi kita,
tetapi kemanusiaan sifat Allah pada diri. Iya, silakan yang lain. Pak Darman silakan. Silakan Pak Darman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan sini, Buya, mengenai yang 8 tadi. Iya. Berarti secara kaunia ya, Buya, dalam hati ya. Iya, betul. Berarti Iya. diungkapkan. Iya, betul. Diungkapkan ini pasti kita mengingat dulu secara Iya. tulisan gitu. Iya, betul. Jadi tidak boleh berbahasa kemana-mana, berkauninya sifat dan kodratnya sendiri kepada wujudnya sendiri. Begitu. Ya. Insyaallah, Buya. Insyaallah. Terus masih ada? Masih ada yang ditanyakan? Lagi Pak Darman. Iya, saya lanjutkan dulu. Kalau dalam sujud itu sebagaimana Buya sampaikan bahwa itu ibadah, berarti perlakuannya itu sama itu, Buya ya? Ya, beda. Duduk dan berdiri kodratnya ilmu. Sujud dan ruku itu kodratnya ibadah. Yaitu apa? Berzikirlah kamu di kala sujud dan bertahmidlah di kala duduk, di kala ruku. Nah, itu makanya jatuh ibadah. Tapi kalau duduk, berdoalah kamu di kala duduk. Kan 4 hakikat rakaat kan yang kita sudah belajar. Bacalah Al-Fatihah di kala berdiri, bertahmidlah di kala ruku, berzikirlah di kala sujud, dan berdoalah di kala duduk. Betul? Insyaallah, ya. Gitu. Jadi itu adalah hakikat dari rakaat bagi yang tidak mampu menjalankan rakaat. Itu paham? Insyaallah, Buya. Masih ada satu, Buya, saya mau tanyakan. Dikala kita di perjalanan, apakah bisa kita salat itu bisa kita ganti dengan salat daim, Buya? Kalau salat daim itu dikatakan adalah perperangan, ya, salat perperangan itu kalau memang tidak mungkin lagi ada solusinya, nah insya Allah boleh. Kenapa? Pada dasarnya salat daim itu bukanlah salat yang diatur oleh ibadah, bukan diatur oleh rukun dan rakaat, dan dia tidak ada tuntutan syariat sampai ma'rifat. Tetapi di situ adalah kodrat semata. Sallu ala min tawaf, bergerak kemanapun berkodrat Allah. Nah, dan ada cara menjalankan salat doim gitu. Jadi bukan kita doim tapi kita tidak melakukan kodrat doim, tapi harus melakukan kodrat doimnya. Tapi kalau umpamanya halangannya itu masih bisa diganti hakikat, ya ganti dengan hakikat. Gitu. Kalau doim beda 24 jam. Kalau hakikat menggantikan yang tidak bisa dilakukan secara syariat. Tapi kalau doim 24 jam. Gitu, berwuduk baru batal dia. Karena dia tidak golongan daripada sifat ibadah. Dia tawaf. Ibadahnya itu sudah 24 jam. Azannya waktu di rumah sakit lahir dulu. Komatnya di rumah sakit. Haknya di situ. Paham? Insyaallah. Gitu.
Masih ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Tunggu satu-satu dulu, dibubarkan dulu satu-satu. Kalau tidak ada, ucapkan assalamualaikum, berarti selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti baru lanjut ke yang berikutnya melalui moderator. Jangan serobot. Ya. Kecuali angkot, kalau angkot serobot dia. Silakan Pak Tauhirul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin ditanyakan ini Bu ya. Penyerahannya tadi yang 10 tadi berarti nurani, rohani, robbani itu kan an ya Bu ya. Ke wujud itu batin bilah itu Bu ya. Iya, betul. Menuduh wujudnya batin bilah. Bukan penyerahan, cuma mentajalikan 8 aras doa. Karena 8 kunci dunia itu itulah induknya doa yang 8. Jadi induknya kalau sudah dikabulkan ijabah sama Allah, berarti doa-doa yang lain akan ikut terkabul. Itulah yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah kesempurnaan keduniaanmu sebagai umat dan akhiratmu sebagai umat, maka azabmu tidak akan diturunkan oleh Allah. Kenapa? Di situ sudah diselesaikan dan dibersihkan oleh Allah tentang kodrat-kodrat keumatan kita. Paham? Asal yang duduk itu bukan seorang manusiawi, tetapi seorang kodrat rohani. Makanya ni semua. Warhamni wajiburni wahdini wa'afini, semua ni. Ni kecuali na, aku. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Nah, itu beda. Paham? Insyaallah Bu ya. Satu lagi Bu ya. Ya. Berarti ini yang dikatakan hakikat huruf ya itu Bu ya. Titik 2 Bu ya. Maksudnya? Yang titik 2 di kolbi itu an dan batin bilah itu Bu ya. Iya, betul. Itu yang hakikatnya. Huruf ya itu titiknya 2, yaitu kolbi, dan wujud itu adalah suatu pertemuan wujud dan maujud. Itu. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Pak Jainuddin, para Pak Jainuddin, silakan Pak Jainuddin. Pak Wildan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, saya masih nggak paham itu bedanya nak sama ni itu apa ya Bu ya? Kalau na sebutan kepada nahu, ya, keakuan Allah kepada zahirnya, itu na. Tapi kalau dikatakan ni, keakuan Allah kepada hayatnya, dinamakan rohani. Nah, kalau jasad ini, anak mau kemana? Anak di sini aja ya. Nggak pernah bilang ani mau di sini aja, nggak ada itu. Ya. Nah, itulah. Jadi untuk mendohirkan sifatnya tadi itu disebut dengan panggilan na. Tapi kalau untuk menghakikat kodrat daripada Allah, yang hakikat disebut dengan ni. Nah, gitu. Paham? Insyaallah Bu ya. Itu kodrat panggilannya seperti itu, ya. Satu lagi Bu ya. Ya, insyaallah. Ya, silakan. Jadi kalau doa
dalam apa tadi apa ihtidal itu kan tangannya begini ya Bu ya, ya. Iya. Di lutut. Lalu bagaimana di luar sholat? Kan Tidak boleh. Itu namanya sa'diyah kalau di luar sholat. Berdoa secara tidak langsung. Hajat menggunakan tangan non suara dan mulut dan gerakan. Munajat menggunakan tasbih bermarifat fana. Iradat menggunakan batin dan ma'rifat. Itu beda. Itu sa'diyah. Itu doa tidak langsung. Paham? enggak maksudnya tangannya bagaimana Bu ya? Maksud tangannya bagaimana? Kalau di luar sholat itu kan Asmaul Husna 18 ditambah 81 zohir batin. Asmaul Husna 18 189 819. Paham? Kalau dalam ejaan Arab, ya, oh gitu ya. iya, zohir batin namanya gitu. Atas nama zohir batin ya Allah, kan begitu. Kamu berwuduk juga begitu, mencuci tangan bukan cuci tangan habis makan. Subhanallah wa subhanallazi. Inilah zahir batin yang dicuci dulu. Atas nama zahir batin cuci dulu sebelum wuduk. Ya. Tolong banyak-banyak nonton YouTube-nya ya, sering-sering nonton YouTube ya. Biar bisa mengimbangi insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Moderator nanti setiap tayang tolong audio apanya diperhatikan ya. Audionya, suaranya diperhatikan. Ya. Ya, Pak Andi silakan. Yang mana ini? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kamu ya tentang iradah. Iradah kan artinya kehendak Allah yang datangnya dari hati nurani yang sangat halus. Yang saya mau tanya kamu ya yaitu pandangannya linurin. Gimana pandangannya maksudnya itu? Iya, nanti jangan keluar dari tema dulu ya. Jangan keluar dari tema tausiah. Kita sudah ada perjanjian dari awal. Sekarang yang diperjelas, bisa nggak melakukan doa ihtidal? Jangan memperbanyak ilmu tapi tanpa rasa. Jangan memperbanyak wawasan tanpa kodrat. Ingat, saya menerima ihtidal ini bertahun-tahun, saya bersyukur kepada Allah. Ini baru saya sampaikan, mau nanya yang lain lagi. Berarti kita belum memahami dan belum tafrid, belum tajrid. Ya, dia harus bertauhid dulu kita, bagaimana berhubungan, terus tajrid, bagaimana bisa merasakan iktidal, tafrid dan tajrid, bagaimana kita bisa mengalami prosesnya, baru Allah akui. Ya, jadi nikmati, belajar dulu, tidak mudah mendapatkan seperti ini. Saya mendidik kalian menjadi umat yang bersyukur, bukan umat yang bertempur, yang memperbanyak menjadi kontraktor pengajian. Yang saya tidak suka. Yang penting dirikan kaji itu wal bainatun illallah, nyatakan kepada Allah. Itu yang paling penting ya, untuk semua mendengarkan. Jangan biasakan memperbanyak wawasan tanpa kodrat. Ini akhirnya akan menjadi kufur nikmat. Begitu nikmat besar ini turun, itu kita syukuri. Sekecil nikmat setitik diberikan Allah, kita besarkan sebesar-besarnya.
Dan sebesar-besar pemberian nikmat dunia kita kecilkan sekecil-kecilnya. Itu cara kita melaksanakan bersyukur kepada Allah ya. Nah, nanti jangan nanti mau tahu ini lagi, saya mau tahu lagi Buya, saya mau tahu lagi Buya. Jangan, iblis itu tinggi ilmunya tapi dia tidak bisa bertajalli kepada Allah. Jangan ikutin itu. Paham? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya satu lagi, Pak Darman, sebagai pimpinan pengajian, saya minta konsekuensi tata tertib pengajian itu ditingkatkan. Jangan memborong-borong kajian. Nah, ini tolong ditertibkan jamaahnya. Ya. Ini tolong nanti muzakarah dilaksanakan tapi tetap pada tauhid. Itu ya, tetap pada tauhid dari pengajian kita. Paham? Insyaallah ya. Iya, silakan yang lain. Lanjut. Ya, Pak Ladidi, silakan. Pak Ladidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya. Kebanyakan kita lihat orang sholat itu saat tidak tangan ini Bu ya. Jadi bagaimana yang betulnya Bu ya? Apakah begini atau begini? Kita sholat tidak melihat orang lain, kita melihat hakikat yang ada dalam sholat itu. Ya, jadi jangan mengikuti paham-paham yang keluar dari syariat. Ya, kalau syariatnya duduk, ditaruh di bawah, ditaruh di atas lutut, tangan jari 10, lakukan seperti itu. Itu tidak ada iktidal ngangkat tangan kalau lagi duduk, ya, kecuali iktidalnya berdiri, gitu ya. Kalau iktidal itu duduk, gitu. Jadi ikuti syariat karena kita adalah hakikat yang menggerakkan syariat. Paham? Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Baik, masih ada? Wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.